Di sebuah kota kecil di Jepang, seorang pemuda asal Indonesia bernama Bayu menjalani kehidupan yang penuh tantangan. Ia bekerja sebagai buruh pabrik di sebuah perusahaan otomotif terkemuka, jauh dari keluarganya di tanah air. Pekerjaan yang ia jalani bukan hanya sekadar mencari nafkah untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk membantu keluarganya di Indonesia. Bekerja sebagai buruh pabrik di negeri asing bukanlah hal yang mudah. Bayu harus terbiasa dengan kebudayaan baru, bahasa yang asing, dan rutinitas yang padat. Namun, dengan tekad yang kuat, ia tak pernah menyerah. Di sela-sela waktu luangnya, ia belajar bahasa Jepang dan berusaha beradaptasi dengan kehidupan yang sangat berbeda dari kehidupannya di kampung halaman. Suatu hari, sepulang kerja, Bayu melewati jalan kecil tak jauh dari kontrakannya. Matahari hampir tenggelam, menciptakan bayangan panjang di jalan yang sepi. Saat mendekati rumah, pandangannya tertuju pada sosok seorang wanita muda yang terjatuh di depan kontrakannya. Wanita itu merintih kesakitan, tubuhnya tampak lemas. Bayu segera menghampirinya dengan penuh kekhawatiran. "Apakah kamu baik-baik saja?" tanyanya dengan suara lembut, sembari mengulurkan tangan untuk membantu wanita itu berdiri. Saat itu, Bayu merasa ada sesuatu yang tidak beres. Wanita itu mengangkat kepalanya dengan susah payah. Wajahnya terlihat pucat, matanya dipenuhi kekhawatiran. "Saya kelaparan," jawabnya dengan suara lirih. Tanpa ragu, Bayu menawarkan bantuan. "Ayo ikut ke rumah saya. Saya akan menyiapkan makanan untukmu," katanya sambil membantunya berjalan menuju kontrakannya yang tak jauh dari sana. Sesampainya di rumah, Bayu segera memasak makanan sederhana, nasi dengan lauk pauk seadanya. Sementara itu, wanita tersebut duduk di kursi kecil, masih terlihat lelah dan lemas. Namun, di matanya terpancar rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan Bayu. Setelah makan, wanita itu mulai bercerita. Dengan suara bergetar, ia mengungkapkan bahwa dirinya adalah korban penculikan. Ia diculik oleh sekelompok orang dan dibawa jauh dari rumahnya. Setelah berhari-hari diperlakukan dengan buruk, ia akhirnya berhasil melarikan diri dan berkelana tanpa tujuan, hingga akhirnya tiba di depan rumah Bayu dalam keadaan kelaparan dan kelelahan. Wanita itu menatap Bayu dengan penuh rasa syukur. "Terima kasih, karena telah menolong saya," ucapnya tulus. Tanpa ragu, Bayu hanya tersenyum. Baginya, membantu sesama yang membutuhkan adalah hal yang wajar dilakukan. Setelah selesai makan, wanita itu tampak lebih baik dan berkata bahwa ia harus segera pulang ke rumahnya. "Terima kasih banyak," ucapnya sambil berdiri. "Saya harus pulang sekarang." Bayu hanya mengangguk dan mengantarnya hingga ke pintu rumah kontrakannya. Saat wanita itu pergi, Bayu merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ada perasaan hangat yang muncul. Sebuah kebahagiaan karena telah menolong seseorang yang sedang dalam kesulitan. Namun, ia tidak menyadari bahwa pertemuan itu akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Keesokan harinya, Bayu kembali menjalani rutinitasnya di pabrik otomotif tempat ia bekerja. Seperti biasa, ia bangun pagi, mengenakan pakaian kerja, lalu berangkat ke tempat yang sudah menjadi rumah keduanya selama hampir 3 tahun terakhir. Pekerjaan di pabrik, meskipun berat dan monoton, tak pernah membuat semangatnya surut. Bayu tahu bahwa semua ini adalah bagian dari perjuangannya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya di Indonesia. Sepanjang hari, Bayu bekerja dengan tekun. Bagi orang lain, pekerjaan sebagai buruh pabrik mungkin penuh tantangan, tetapi bagi Bayu, itu bukanlah penghalang. Ia percaya bahwa keberhasilan besar selalu dimulai dari ketekunan dalam menjalani hal-hal kecil dan sederhana. Waktu pun berlalu hingga sore tiba. Setelah jam kerja berakhir, Bayu merapikan alat-alatnya dan bersiap untuk pulang. Namun, sebelum sempat keluar dari pabrik, ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari wanita yang ia tolong kemarin. "Terima kasih lagi atas bantuan kemarin. Saya ingin mengundangmu makan malam di rumah saya malam ini. Jika kamu berkenan, tolong kabari saya." Bayu terkejut.
Ia tak tahu harus bagaimana menanggapinya. Di satu sisi, ia merasa sedikit canggung karena baru mengenal wanita itu. Namun, di sisi lain, ia merasa bahwa ini adalah kesempatan baik. Baik untuk mengenal lebih jauh atau sekadar membiarkan wanita itu membalas budi. Tanpa berpikir terlalu lama, Bayu membalas pesan tersebut. "Baik, terima kasih atas undangannya. Saya akan datang." Setelah menutup ponselnya, Bayu merasa sedikit cemas. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi hatinya mengatakan bahwa ini adalah hal yang baik. Sesampainya di kontrakan, ia segera mandi dan mengenakan pakaian yang sedikit lebih rapi. Tidak terlalu mewah, tapi cukup layak untuk menghadiri makan malam. Undangan yang mengejutkan. Sore menjelang malam, Bayu tiba di rumah wanita itu. Rumahnya ternyata jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Sebuah rumah megah dengan taman kecil di depan dan pintu kayu kokoh, yang memberikan kesan elegan. Wanita itu menyambutnya dengan senyum lembut. "Terima kasih sudah datang," katanya ramah, lalu mempersilakan Bayu masuk. Bayu duduk di ruang tamu yang nyaman dan hangat. Tak lama kemudian, makan malam pun dihidangkan. Makanan yang tersaji jauh lebih mewah dari yang biasa ia makan. Seolah-olah ini adalah hidangan istimewa. Selama makan, mereka berbincang santai. Wanita itu bercerita tentang kehidupannya di Jepang, kesulitannya beradaptasi dengan budaya baru, serta berbagai pengalaman yang telah ia lalui. Namun ada satu hal yang membuat Bayu terkejut. "Ayah saya selama ini adalah pemilik perusahaan tempat kamu bekerja?" ujar wanita itu tiba-tiba. Bayu terdiam. Ia tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Wanita yang ia tolong ternyata adalah anak dari direktur perusahaan tempatnya bekerja. Sebuah fakta yang sama sekali tidak pernah ia duga sebelumnya. Tak lama setelah makan malam selesai, wanita itu mengajak Bayu untuk menemui ayahnya. Mereka berjalan menuju ruang tamu yang lebih besar, di mana seorang pria paruh baya dengan penampilan elegan dan berwibawa tengah duduk. Saat melihat mereka datang, pria itu berdiri dan menyambut Bayu dengan senyuman hangat. "Terima kasih banyak telah menolong putri saya kemarin," ucapnya sambil mengulurkan tangan. Bayu menerima jabatan tangan itu dengan sedikit canggung. Ia tak menyangka bahwa pertemuan singkatnya dengan wanita itu akan membawa dampak sebesar ini. Sang direktur melanjutkan, "Saya sangat berterima kasih, Bayu. Kamu telah menunjukkan kebaikan hati yang luar biasa. Tidak banyak orang yang mau menolong tanpa pamrih seperti kamu. Teruskan kebaikanmu." Bayu hanya bisa mengangguk, mengucapkan terima kasih, dan merasa sedikit tersipu. Setelah berbicara sebentar, ia pun berpamitan dan pulang ke kontrakannya. Malam itu, perasaan Bayu campur aduk. Ia tak pernah membayangkan bahwa tindakan kecil seperti menolong seorang wanita yang kelaparan bisa membawa dampak sebesar ini dalam hidupnya. Keesokan paginya, Bayu melangkah menuju pabrik dengan semangat yang sama seperti biasa. Namun, kali ini ada perasaan yang berbeda. Bukan hanya karena ia mengetahui bahwa wanita yang ia tolong adalah anak dari direktur perusahaan tempatnya bekerja, tetapi juga karena ia merasa telah melakukan sesuatu yang benar, menolong seseorang yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan. Hari itu berlangsung seperti biasa di pabrik. Bayu bekerja dengan tekun dan fokus, meskipun pikirannya masih sedikit melayang. Menjelang siang, saat ia sedang beristirahat sejenak, ponselnya kembali berbunyi. Sebuah pesan masuk dari wanita yang ia tolong kemarin. "Bayu, ayah saya ingin berbicara denganmu. Tolong datang ke ruang direktur setelah jam kerja selesai. Ada sesuatu yang ingin dia sampaikan." Bayu merasa jantungnya berdebar kencang. Apa yang ingin dibicarakan oleh sang direktur? Sesaat, ia berpikir untuk menolak. Namun, rasa ingin tahu mengalahkan ketakutannya. Ini adalah kesempatan besar yang tak bisa ia lewatkan begitu saja. Meskipun perasaannya masih campur aduk, ia akhirnya memutuskan untuk pergi. Setelah jam kerja selesai, Bayu bergegas menuju ruang direktur. Dengan langkah sedikit gugup, ia mengetuk pintu. "Masuk," terdengar suara dari dalam.
Bayu menarik napas dalam-dalam lalu memasuki ruangan. Ruangan itu luas dan terlihat sangat profesional. Sang direktur yang sebelumnya ia temui di rumah kini duduk di balik meja besar dengan ekspresi serius, namun penuh perhatian. "Selamat sore Bayu. Silakan duduk," ujar sang direktur sambil mengangguk. Bayu duduk di kursi yang disediakan. Masih merasa sedikit canggung, tetapi berusaha untuk tetap tenang. Sang direktur kemudian berkata, "Saya ingin berbicara tentang putri saya. Saya sangat menghargai kebaikan hatimu yang telah menolongnya. Tindakanmu itu sangat berarti bagi kami. Namun, ada hal lain yang ingin saya sampaikan." Bayu mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tidak tahu apa yang diharapkan dari percakapan ini, tetapi ia bisa merasakan keseriusan dalam nada suara sang direktur. Sang direktur kemudian melanjutkan, "Putri saya, Haruka, telah bercerita banyak